ganteng terus. Ngejreng sih. Balik lagi di Ngoceh, ngomongin receh seperti yang udah Riris bilang tadi Mitra Zaman Siar. Hari ini Riris bakal ngobrol-ngobrol bareng bersama Dompet Duafa. Dari kemarin juga sudah diposting di Instagram di @ldkfm ya. Hari ini ada Mbak Sekar Elok Febriani, langsung aja Riris sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Riris, gimana Sehat tuh kabarnya? kan? Alhamdulillah. Ya kalau nanya kan apa kabar gitu ya, bareng deh kita ya. Mbak Sekar Elok Febriani selaku penanggung jawab pemberdayaan kesehatan masyarakat ya. Dan tema kita hari ini yaitu mengenal lebih dekat layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa Jawa Barat. Nah, Riris ini penasaran dengan layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa ini apa sih? Bisa dijelaskan, silakan Mbak Sekar. Oke, jadi layanan kesehatan cuma-cuma ini merupakan lembaga non-profit. Kita jejaringnya Dompet Duafa yang memang fokusnya itu pada kesehatan. Oh, berarti ini non-profit ya? Non-profit Mbak. Nah, jadi kita itu awalnya memang utamanya adalah pelayanan kesehatan khususnya untuk kaum duafa nih. Nah, ini kita itu mulai ada di tahun 2021. 2001. 2001. Oh, oke. 2001. Udah 24 tahun ya? Iya betul Mbak, pada 6 November tepatnya. Nah itu juga waktu launching gitu ya, diresmikannya sendiri oleh Bapak Wakil Presiden kita yaitu Bapak Hamzahas. Oke. Jadi ini udah lama banget, 2001 ya. Oke, berarti udah cukup lama banget. Untuk program-programnya mungkin bisa dikasih tahu apa aja program-programnya? Mungkin aku kenalin dulu ya Mbak. Jadi LKC ini kita punya 3 pilar program. Oh, oke, iya. Nah, yang pertama itu kita ada pelayanan. Nah, pelayanan itu mencakup respon darurat kesehatan atau kita singkatnya RDK gitu. Terus gerai sehat. Nah, yang kedua itu ada advokasi atau jaminan kesehatan. Dan yang ketiga ini ada pemberdayaan kesehatan masyarakat. Oke ya. Jadi pilar programnya gitu kan ya. Oke, baik. Terus untuk programnya sendiri mungkin bisa dijelaskan untuk pelayanan apa tadi, ada pemberdayaan juga gitu kan ya dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau pelayanan sendiri ini kita memang utamanya adalah penyediaan pelayanan gitu ya Mbak ya, dalam upaya membangun universal health coverage. Jadi harapannya seluruh masyarakat di Indonesia itu dapat menjangkau dengan mudah akses pelayanan kesehatan, jadi rata gitu pelayanan kesehatannya. Oke. Nah memang kalau di Jawa Barat sendiri itu kita yang famousnya gitu ya, itu adalah respon darurat kesehatan. Nah ini biasanya dalam bentuknya kegiatannya apa sih atau bantuannya seperti apa layanannya? Nah itu ada layanan ambulans, kita juga ada home care, home visit gitu bagi duafa-duafa yang membutuhkan. Oh, oke. Itu yang paling terkenalnya itu Iya. yaitu ya program-programnya. Masyarakat bisa leluasa lah untuk akses. Nah itu biasanya kita banyak layanan ambulans gitu, dan itu gratis. Oh, itu gratis, oke. Gratis. Selanjutnya? Selanjutnya itu ada pembelaan atau yang tadi aku bilang jaminan kesehatan itu. Pembelaan. Memang skemanya ada advokasi gitu ya, jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Oh, oke. Sebenarnya memang awalnya LKC Dompet Duafa ini adalah untuk menjamin seluruh masyarakat itu memiliki akses kesehatan yang sama, salah satunya jaminan kesehatan ini pada era BPJS dulu lah gitu. Terus selanjutnya itu pemberdayaan kesehatan masyarakat sendiri. Nah, kalau pemberdayaan kesehatan masyarakat ini kita cukup banyak kan programnya, ada kawasan sehat, ada pos sehat sendiri ada kita pos sehat lansia, remaja, fokusnya ke penyakit tidak menular, terus kesehatan ibu dan anak juga, terus kita ada bidan untuk negeri, program tematik juga itu ada Kampus Sehati. Jadi Kampus Sehati itu kita fokus kepada sanitasi, perbaikan sanitasi yang semakin baik dan juga pos gizi. Oke. Kurang lebih itu sih Kak. Oke, tadi pelayanan, pembelaan dan juga pemberdayaan 3 pilar itu ya. Ini apakah memang sudah merata di seluruh Indonesia? Oke, kalau di seluruh Indonesia kita ada di 14 provinsi Kak di Indonesia. Itu ada di Jawa Barat sendiri, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, terus juga ada di NTT, Papua, Aceh, terus Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, udah
dan Maksudnya, banyak dan banyak lagi yang lainnya ya Mitra Syamsiah. Untuk pelayanan sendiri kan tadi kan berarti sudah lumayan merata di seluruh Indonesia. Yang paling banyak untuk pelayanan ke masyarakatnya seperti apa? Sejauh ini banyak masyarakat banyak mengakses layanan ambulans. Oh ambulan ya, oke. Ambulan ini berarti banyak untuk dompet sendiri. Ambulans jadi kita kerjasama, kita sebutnya kerjasama dengan Jaringan Sehat Indonesia, layanan ambulans itu. Jadi insya Allah bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang duafa, kita bisa layani kebutuhan ambulans misalnya dari misalnya masyarakat ada yang butuh untuk urgent nih, butuh ambulans itu mungkin bisa mengakses kita, atau mungkin pada masyarakat duafa yang butuh kontrol rutin, nah itu juga bisa. Kontrol rutin ke rumah sakit bisa juga. Rumah sakit bisa juga. Oh oke. Jadi seperti itu Mitra Syamsiah ini. Jadi kalau misalkan Mitra juga nih yang mau berdonasi juga nih, misalkan wakaf ambulans, siapa tahu kan ya, wakaf ambulans atau juga berdonasi yang lainnya, ini benar-benar tersalurkan dengan baik ya Mbak ya. Oke, itu untuk ambulannya sendiri apakah memang dari masyarakat Indonesia sendiri memang ada yang mewakafkan si ambulan itu, atau memang banyak yang berdonasi ke dompet duafa sehingga sama dompet duafanya dibelikan ambulans? Oke, jadi ada juga yang memang mewakafkan ambulans, ada juga yang dalam pelayanannya kita bekerja sama dengan mitra yang memiliki layanan ambulans. Oh oke ya, jadi bermitra gitu kan ya. Ini bermitra pahala aja. Iya, Masya Allah ya, Kak, bermanfaat semuanya. Iya benar-benar pahala, ini investasi pahala. Jadi untuk Mitra Syamsiah gitu kan ya, kalau misalkan kan kita sering banget suka ada barcode dompet itu apa gitu kan ya. Berarti ini lainnya sangat amat terpercaya banget Mitra, karena memang untuk salah satunya tadi pelayanan sendiri untuk masyarakat duafa gitu kan ya, atau juga masyarakat yang membutuhkan salah satunya, karena memang banyak banget kan ya, selain ambulan juga kan, ini contoh kecilnya ambulan itu sangat amat terbantu gitu kan ya. Oke, terus untuk pembelaan sendiri tadi, untuk pembelaan tadi jaminan apa? Jaminan kesehatan, biasanya kita itu dalam bentuk advokasi dengan pemerintah, stakeholder terkait gitu, jika masyarakatnya memang membutuhkan jaminan kesehatan atau misalnya ada tunggakan BPJS, nah itu nanti ada skemanya sendiri. Biasanya itu ada verifikasinya dulu lah dari kita secara internal untuk dilakukan verifikasi apakah sekiranya memang benar-benar duafa atau tidak, untuk dibantu prosesnya lebih lanjut. Oke. Jadi dibantu banget Mitra Syamsiah ya. Untuk berdaya sendiri ini sangat amat tertarik, tadi ada salah satunya bidang untuk negeri ya. Nah ini bidang untuk negerinya apakah memang banyak relawan yang mengajukan ke dompet duafa untuk menjadi relawan atau seperti apa? Oke, jadi kalau untuk bidang untuk negeri sendiri kita sebutnya mungkin fasilitator gitu ya Kak, fasilitator bidangnya yang menetap di satu desa yang memang desanya itu 3T, terpelosok, terpencil, tertinggal, dan terjauh gitu ya. Memang di Jawa Barat sendiri kita ada di Garut Kak, untuk program bidang untuk negerinya itu ada di Desa Paulenan, Kecamatan Baru Berimbangan. Itu kita punya satu bidang untuk negeri yang live in di situ, di Pustunya, Puskesmas Pembantunya, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terus juga untuk, memang kalau di desa itu sendiri fasilitas kesehatan itu cukup jauh Kak. Oh iya benar. Jadi ke puskesmas saja tuh bisa setengah jam, benar-benar yang jauh di atas gunung sana lah gitu. Nah itu kita programnya. Oh berarti salah satu alasan kenapa memilih yang live in itu yang di Garut itu karena memang lumayan terpencil ya. Kalau di sini kan di Bekasi sendiri kan memang untuk mengakses layanan kesehatan sangat amat mudah dan gampang ya. Kalau di sana berarti banyak banget dong, maksudnya tuh terbantu masyarakat yang ada di Garut sana. Alhamdulillah sih Kak, masyarakat sana merasakan juga perbedaannya ya setelah ada program BUN ataupun tidak gitu. Jadi memang masyarakat sana, apalagi bidang untuk negeri ini, memang fokusnya ke kesehatan ibu dan anak Kak. Jadi memang kegiatannya itu penanganan posyandu, terus juga home visit pada rumah ibu hamil yang bermasalah gizi. Kita juga pada tahun 2024 telah melakukan pemeriksaan USG secara gratis. Jadi kita datangkan spesialis objin gitu ya ke desa tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Alhamdulillah pada saat itu ada 52 atau 53 ibu hamil di satu desa itu yang ikut pemeriksaan itu, dan alhamdulillah dua ibu hamil itu terdeteksi dan selamat Kak. Jadi alhamdulillah tercegah dari kematian ibu dan kematian bayi. Terdeteksi lebih awal gitu kan ya. Oke. Itu benar-benar dikasih gratis kepada masyarakat. Gratis Kak.
tanpa Rp1 pun. Tanpa Rp1 Ini pun. berarti berkat dari donasi para donatur nih ya, yang ikut berdonasi ke Dompet Duafa dimanfaatkan. Ini salah satu program, soalnya kan program banyak banget, udah sering banget Dompet Duafa datang ke LDR 100.3 FM dengan macam-macam programnya ya. Untuk yang sekarang kita membahasnya tentang kesehatan cuma-cuma ya, Mitra Siaran Siar. Jadi ini benar-benar luar biasa banget ya. Yang mau ikut gabung boleh banget Mitra yang mau tanya-tanya sama Mbak Sekar Elo Febriadi di 0811 861 satunya 3 kali 861003. Terus ini satu aja orang ya yang mau nanya. Seperti biasa ya, pas kita bersuara langsung selalu ada yang nanya. Ada Ati di Babakan. Kalau misalkan ada yang sakit, kalau misalkan ada yang sakit tidak punya asuransi kesehatan swasta atau pemerintah, apakah bisa kita tolong ke Dompet Duafa? Bisa menghubungi ke nomor mana ya? Oke. Untuk nomornya sendiri tadi malah aku terlewat ya, belum info untuk Berasa diingatkan ya sama Bu Ati ya. Terima kasih nih Bu Ati ya. Oke, jadi kalau untuk nomornya sendiri, teman-teman Mitra Eliangga bisa akses ke 0811 617 101. Jadi 08 111 617101 ya teman-teman. Oke. Jadi 08 satunya 3 kali 617101 ya. Berarti kalau misalkan salah satu contohnya misalkan tidak punya asuransi kesehatan pemerintah ataupun swasta, bisa dibantu ketika ada yang membutuhkan misalkan sakit, perlu pemeriksaan dan lain sebagainya, menghubungi nomor ini dulu. Iya, menghubungi nomor itu kita sebutnya Hotline Emergency Duafa atau kita singkat HED. Nanti akan ada beberapa proses, mungkin dimulai dari pemenuhan dokumen identitas diri, terus juga mungkin kalau misalnya dirawat gitu ya, kita butuh untuk suratnya, melihat surat-suratnya seperti apa, nanti akan diverifikasi oleh tim terkait, baru nanti akan mengikuti proses selanjutnya. Pasti di follow up pastinya ya. Oke, di follow up Mitra Siaran Siar pasti dibalas mudah-mudahan dengan sangat amat cepat ya. Kalau ada yang membutuhkan, sekali di 08 satunya 3 kali 617101. Banyak yang menghubungi yang hotline emergency Duafa ya. Kayak ini. Banyak Kak. Lebih banyak sih memang kalau di Jawa Barat ya, ini kita lihat skup Jawa Barat ini itu memang pelayanan ambulans cukup banyak dan masif untuk perawatan, baik untuk urgensi dadakan ataupun untuk kontrol gitu. Memang permintaannya cukup banyak sih Kak, karena memang Jawa Barat kan luas ya. Sejauh ini memang Bekasi pun banyak yang membutuhkan layanan ambulans, terus dari Bogor, Kabupaten Bogor, Depok pun di Sukabumi, Garut, insya Allah kita bisa bantu. Oke. Nah, ngomongin masalah ambulans sendiri, karena memang sangat banyak sekali permintaan tadi kan di Depok, Bekasi sendiri nih ya, dan lain sebagainya. Apakah memang di setiap wilayah diadakan ambulans sekian merata atau seperti apa? Kita sih nggak menyediakan secara khusus ya kayak dalam artian itu tadi yang berbiasa itu ya. Mitra gitu. Kita emang ada beberapa mitra yang sudah ber-MOU lah gitu untuk sama-sama nih kita ibaratnya saling membantu gitu ya kan masyarakat Duafa yang membutuhkan. Oke. Kak lihat juga Luis kalau pas di jalan itu emang ambulan Dompet Duafa tulisannya gitu kan ya. Berarti yang tulisan Dompet Duafa itu yang Dompet Duafa atau memang yang bermitra gitu? Kalau misalnya yang ambulans Dompet Duafa sendiri itu yang punya kita sendiri gitu. Oke. Kita sesuai nama ambulans mitranya sih. Oke. Berarti kalau misalkan sedang dipakai yang Dompet Duafa-nya berarti ke mitra tinggal menghubungi mitranya ya, pihak Dompet Duafa. Oke, baik. Mitra Siaran Siar yang mau ikut gabung boleh banget nanya-nanya sama Dompet Duafa bareng sama Mbak Sekar Elo Febriadi di 08 111 setelah yang ini. Panteng terus ngejreng sih. Balik lagi di Ngoceh, ngomongin receh masih bareng Riris, Mitra Siaran Siar, dan juga ada Mbak Sekar Elo Febriadi penanggung jawab pemberdayaan kesehatan masyarakat. Temanya mengenal lebih dekat layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa Jawa Barat. Mbak Sekar, penasaran ini tadi balik lagi ke pertanyaan Bu Ati atau Mbak Ati nih di Kampung Babakan Bekasi. Kalau misalkan tadi kan bisa menghubungi yang 08 13 kali 617101 itu bisa ditangani, apakah memang misalkan nih ada seorang yang penyakitnya ringan, sedang atau berat, semuanya bisa? Semuanya bisa sih Kak, tergantung urgensi juga. Jadi memang nanti kalau misalnya mungkin kita contohnya pada layanan ambulans gitu ya Kak. Kalau layanan ambulans sendiri itu memang kita pada ajuan pertama itu akan kita layani. Nah setelah itu untuk ajuan selanjutnya kita akan melakukan verifikasi terlebih dahulu nih. Oh, gitu. Ada
masyarakat yang ajuan tersebut, apakah mereka sudah sesuai dengan asma kita gitu ya, apakah belum gitu. Nah nanti semisalnya sudah, mungkin kita akan ajukan untuk pememberan nih Kak, yang tadi jaminan Oh berarti ada membernya ya? itu ada pememberan itu. Nah setelah itu baru deh nanti kita bisa sesuaikan gitu dengan kebutuhannya. Oke, ini banyak juga yang terbantu ya. Kebanyakan ini pasti di wilayah pelosok-pelosok ya yang memang belum ada punya asuransi pemerintah ataupun swasta. Betul, pun pada Kabupaten Bekasi atau Kota Bekasi pun Bogor pun juga ternyata masih banyak masyarakat yang belum. Oh di Keredes yang memang yang wilayah-wilayah pelosok gitu, ternyata di kawasan Bekasi Bogor pun masih banyak Ada juga gitu kan ya. Oke. Ada yang memang sampai operasi gitu dibantu? Operasi sejauh ini sih ada ya Kak, cuma memang itu ada prosesnya lagi gitu yang saya bilang verifikasi itu. Kalau misalnya sudah terverifikasi mampu untuk kami tangani gitu ya, nanti maka akan ada proses untuk ditanganinya. Oke. Pada pembiayaan biasanya kita juga nanti akan kolaborasi juga sih Kak dengan pemerintah setempat ataupun RT RW dari pasien tersebut. Yang pastinya dibantu diurusin gitu kan ya sama dompet duafa. Oke, berikut ini dari Sylvia di Karang Satria. Bisa nggak sih pinjam ambulan dompet duafa? Soalnya waktu itu pernah tetangga saya mahal banget pakai salah satu rumah sakit, nggak usah disebutkan ya, pakai salah satu rumah sakit. Terus biayanya berapa ya harus dibayar? Misalkan nih si pasien mau dibawa ke kampung, dia sakit di Bekasi, mau dibawa ke kampung, apakah lihat jarak atau bagaimana? Kalau pinjam yang dari dompet duafa biayanya berapa kayak gitu? Oke, kalau terkait itu biasanya kita akan diskusi juga sih Kak, dari pasien sekiranya mampu untuk berapa, yang bisa kita cover pun berapa gitu. Jadi mungkin nanti akan skemanya kalau bisa kita bilang sharing cost gitu ya. Kalau sharing pengeluaran dari wilayah ya gitu. Makanya nanti itu akan mungkin dengan skema sharing cost itu gitu. Tapi sejauh ini mungkin bukan pinjam sih, kalau lebih nanti kita akan tangani tapi dengan skema sharing. Nah iya bener gitu, maksudnya kalau pinjam kan dipinjam kendaraannya, ambulannya. Kalau ini memang ada drivernya memang dari dompet duafa nggak lepas kunci ya. Ya kayak gitu ya. Oh berarti ada sharing cost gitu kan ya. Berarti tergantung jaraknya, misalnya dari Bekasi misalkan ke Bandung ataupun dari Bekasi misalkan ke Cianjur, nanti pengeluaran berapa, nanti ada sharing cost. Jadi si pengeluaran kan memang perlu bensin dan tol dan lain sebagainya. Berarti nanti si keluarga pasiennya berapa gitu kan ya, mampunya nanti dibantu sama dompet duafa. Jadi nggak semuanya dibebankan ke si keluarga pasiennya. Luar biasa. Berarti kayak gitu mitra finansial ya. Ini sebagai gambaran mitra ya. Baik, Riris penasaran juga nih sama ada tadi Riris sedikit baca-baca ya di katalog programnya. Itu ada pos gizi. Ya, oke. Jadi kalau pos gizi ini memang fokusnya kepada balita yang bermasalah gizi. Jadi itu adalah program 12 hari Kak. 12 hari gimana tuh? 12 hari ini kita akan lakukan demo masak bersama para ibu, kader ataupun pengasuh dari balita yang bermasalah gizi. Serta kita sebutnya kelas ibu balita lah gitu. Jadi di situ memang ada kelas-kelas untuk mengedukasi terkait dengan pola makan yang baik seperti apa, terus habis itu mengelola masakan seperti apa, terus pola asuh seperti apa, karena itu juga ternyata mempengaruhi dengan gizinya dari balita itu sendiri. Karena gak cuma terkait makan aja, tapi kebersihan pun ternyata juga salah satu faktor yang mempengaruhi stunting itu sendiri. Oke, nah ini tuh pos gizinya sendiri ini memang ada tempat yang khusus atau gimana nih? Terus penasaran. Nah, kalau skemanya ini pos gizi ini kita bareng dengan masyarakat sih Kak. Jadi semuanya itu kita tentukan dengan masyarakat. Misalnya kita mengelola satu titik gitu ya, itu kurang lebih maksimal di 15 balita. Jadi kita nggak bisa lebih Kak, karena harapannya kita bisa fokus nih untuk intervensi balita tersebut supaya ada peningkatan status gizinya seperti itu. Nah nanti dari 15 itu mungkin aku kalian cerita boleh. Pos gizi itu gimana. Jadi memang skema pos gizi ini kita cari titik yang bermasalah gizinya, balitanya banyak, balita bermasalah gizi. Terus nanti dari skema awal kita akan lakukan screening dulu nih Kak. Screeningnya ini bisa tentang berat badannya dia, terus habis itu HB-nya, terus kita juga biasanya ini kita bekerja sama dengan puskesmas Kak. Iya benar. Jadi setelah itu nanti dari hasil tersebut kita juga lakukan tes TB lah, semacam melihat gejalanya apakah balita tersebut ada suspek TB atau tidak, gitu, gejala TB atau tidak. Setelah itu
kita lakukan screening. Dari hasil screening itu kan keluar apakah balita ini ada penyakit bawaan atau tidak gitu, dan mana yang memang status gizinya kurang gitu. Nah nanti dari situ kita pilih 15 balita yang paling membutuhkan gitu ya, mungkin dari status gizinya kurang, terus habis itu juga orang tua yang keadaan ekonominya gitu ya, ekonominya kurang gitu. Nanti dari situ kita pilih, lalu kita akan lakukan nih Kak, pengelolaan selama 12 hari itu. Nah dalam pelaksanaannya kita juga bekerja sama dengan kelurahan, terus juga puskesmas, ibu-ibu kader gitu, dan ibu balita itu sendiri atau pengasuhnya itu sendiri. Nanti di sebelum pelaksanaan kita biasanya lakukan dulu, setelah screening itu kita laporkan nih hasilnya seperti ini loh. Kita bisa lakukan MMD lah gitu atau FGD untuk mengetahui situasi di sana seperti apa. Kita laporkan, biasanya kita mengundang stakeholder terkait juga. Terus nanti dari situ kita penentuan menu masakan. Jadi harapannya itu masyarakat bisa berdaya dan tahu nih sebenarnya masakan yang sehat untuk anak itu seperti apa sih gitu. Jadi kita memang mengajak ibunya, terus lebih ke kader dulu sih awalnya. Kadernya kita ajak untuk menentukan menu makan, karena kan kader juga sudah punya kemampuan untuk gizi juga ya, karena kan ada pelatihan kader dan segala macam. Kita juga pelatihan kader pos gizi sebelum dilakukan pos gizi itu sendiri. Nah itu nanti kita menentukan menu makan selama 6 hari, 1 sampai hari ke-6 itu kita lakukan masak bersama. Nanti hari ke-7 sampai ke-12 itu ibu-ibu dari balita itu akan masak di rumahnya masing-masing. Nah nanti kita akan home visit nih, kira-kira bagaimana sih, apakah dia sudah menerapkan edukasi yang kita berikan pada hari ke-1 sampai ke-6 itu. Jadi di hari 1 sampai ke-6 itu ibaratnya kita kumpul bareng nih Kak, terus kita saling sharing lah gitu. Dan emang sih pada saat itu makan bersama juga dengan balita, terus akhirnya ibu-ibu jadi ngumpul, terus sharing juga kendala-kendalanya, ternyata anaknya tuh susah makan seperti apa, terus jadi tukar ilmu lah gitu, gimana yang pada GTM gitu. betul, GTM mungkin gitu ya, akhirnya pada sharing dan setelah itu diterapkan di rumahnya masing-masing. Nah di hari pertama itu kita lakukan pengukuran berat badan nih Kak. Terus di hari ke-12 pun kita lakukan pengukuran berat badan, apakah ada peningkatan atau enggak. Nanti setelah itu kita pantau selama 3 bulan, apakah terus meningkat berat badannya atau stuck atau justru naik turun. Karena kan sekarang juga balita tuh mudah sakit ya, kalau misalnya cuacanya kurang baik juga, itu juga salah satu yang mempengaruhi. Nah itu nanti kalau misalnya dia mengalami peningkatan berat badan lebih dari 200 gram, itu akan kita sebut lulus pos gizi. Oh, gitu. Berarti kayak dapat sertifikat lulus ya, pos gizi gitu ya. Gitu minimal ya. 200 gram. 200 gram minimal gitu. Harapannya bisa naik berat badannya, nah itu yang kita katakan lulus. Kalau misalnya tidak lulus, biasanya kalau ternyata nih banyak nih yang nggak lulus, kita lakukan lagi pos gizi. Serta kita konsultasi juga ke puskesmas, apakah benar gitu ya dia hanya karena berat badannya susah naik atau justru ada penyakit lain. Oke, baik. Ini hebat banget loh Mitra Syamsir, Mbak Sekar ini tidak on script ya, karena dia tuh menceritakan ya sesuai dengan yang ada di lapangan ya, seperti itu Mitra Syamsir yang memang ada di lapangan seperti itu. Terus sampai barusan, berarti tadi kan dari hari pertama sampai di hari ke-6, hari ke-7 sampai di hari ke-12, terus tetap 3 bulan gitu ya. Ada home visitnya juga gitu. Nah, itu dari Dompet Duafa. Dari Dompet Duafa bekerja sama dengan puskesmas sama kader, karena harapannya nih Kak, yang punya masyarakat kan pemerintahnya sendiri ya gitu. Jadi kita selalu mendampingi, namun kita tetap mengikut nyatakan stakeholder terkait. Oke. Ini sudah memang banyak tempat yang terbantu sama si pos gizi ini. Alhamdulillah sih Kak, kita kebetulan pos gizi pada tahun lalu juga ada di di Garut itu ada 5, terus di Bekasi itu di Bekasi juga ada ya? 1, iya waktu itu di, kalau nggak salah nama kelurahannya Wanasari, Cibitung betul. Terus juga kita di Bogor ada 1 waktu itu, sama di Garut ada 6 gitu, berarti ada di yang di tempatnya Bun sendiri yang bidan untuk negeri itu kita lakukan pos gizi juga, sama ada di Garut Kota di tempat lain gitu kan ya. Betul, di kecamatan lain. Wanasari udah ke sama Riris di kawasan Cibitung. Itu Kabupaten Bekasi berarti masuknya ya. Oke, sampai Bekasi. ingat loh. Kelurahannya Wanasari padahal udah cukup lama ya. Tahun 2024. Nah, loh. Program pos gizi ini kita sempat dapat reward dari CISGI pada tahun 2022. Dapat penghargaan ya. Gitu, karena memang alhamdulillah
terbantu ya Kak untuk status gizi meningkat dari tadi. Oke, luar biasa. Emang gimana nggak meningkat karena memang dipantau terus Betul, gitu Mitra Syamansia ya. Baik Mitra, Remes mau nanya juga nanti nih sama Mbak Sekar, pos gizi kan sudah dibahas. Apa sih perbedaan sama pos sehat? Ada pos gizi, ada pos sehat gitu kan ya. Nanti bakal dijelaskan setelah yang ini. Panteng terus. Ngejreng sih. Balik lagi di Ngoceh, ngomongin receh masih bareng Riris dan juga Mbak Sekar Elok Febriani selaku penanggung jawab pemberdayaan kesehatan masyarakat dengan tema kita hari ini mengenal lebih dekat layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Dul Alfa Jawa Barat Mitra Syamansia. Tadi Riris nanya sama Mbak Sekar perbedaan pos gizi sama pos sehat, tapi sebentar ya soalnya ada yang nanya dulu nih. Ada yang sudah bergabung di 0831861003 Mitra dari Ayu di Cibitung. Kalau berdonasi ke Dompet Duafa misalkan nih sebulan rutin bisa nggak sih di debit secara langsung dari tabungan itu bisa nggak apa langsung datang ke banknya atau gimana? Oke, kalau setahu saya nih ya Kak, kalau sekarang belum ada sistem yang seperti sebelah gitu ya Kak untuk langsung di debit, tapi memang di website juga ada kalau mau donasi kemana sih gitu. Bisa dicek di websitenya Dompet Duafa. Oke, dikasih tahu websitenya untuk websitenya Dompet Duafa ya Mitra Syamansia. Jadi yang barusan bertanya siapa barusan ya Riris lupa. Mbak Ayu di Cibitung dan juga mbak-mbak yang lainnya atau juga mas-mas yang lainnya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang lainnya pengen berdonasi nih untuk Dompet Duafa karena memang sangat amat tertarik dengan program-program yang luar biasa yang dijelaskan sama Mbak Sekar Elok Febriani dengan sangat amat jelas sekali layanan kesehatan cuma-cuma sangat amat bermasyarakat untuk masyarakat ya Mitra, nggak cuma Bekasi, di luar Bekasi pun juga ikut merasakan, apalagi tadi di wilayah Garut paling banyak gitu kan ya. Itu di websitenya bisa dikasih tahu? Bisa Kak, di digital.dompetduafa.org. Oke. Teman-teman bisa akses di situ, itu memang website yang khusus untuk donasi gitu ya. Oke. Nanti bisa dicek di situ. Oke, silakan Mitra ini sudah buka nih ya, digital.dompetduafa.org. Di situ ada bayar zakat, tinggal klik misalkan untuk bayar zakat. Oh gampang banget ya. Oke. Ini silakan Mitra Syamansia ya, bisa langsung pokoknya Mitra mau cari program apapun ada di sini ya, benar-benar lengkap banget. digital.dompetduafa.org. Ini pas Mitra pantengin Algang 100.3 FM dengerin program-program yang sudah dipaparkan sama Mbak Sekar dari tadi sangat amat menarik ya, karena memang banyak banget orang-orang yang terbantu ya, dari memang anak bayi gitu kan yang tadi kurang gizi dan lain sebagainya gitu kan ya. Oke, tadi pos gizi sudah jelaskan, untuk pos sehatnya? Oke, jadi tadi mungkin Mbak Lilis tanya apa sih bedanya pos gizi sama pos sehat gitu ya. Oke. Jadi pos sehat ini kita ada banyak indikator, kita sebut aja indikator ya Kak ya. Ada kesehatan ibu dan anak, itu memang fokusnya pada ibu dan anak. Ada indikator atau pos sehat penyakit tidak menular. Nah ini fokusnya pada pengelolaan pasien dengan hipertensi ataupun diabetes ataupun penyakit tidak menular lainnya gitu. Selain itu kita juga ada pos sehat remaja. Pos sehat remaja ini memang fokusnya kepada remaja, biasanya juga dikelola di sekolah atau di pada RW gitu ya yang punya perkumpulan remaja gitu. Nah itu bisa juga pun pada pos sehat lansia. Nah ini pengelolaan pada masyarakat yang sudah memasuki usia prelansia dan lansia. Nah kalau kegiatannya sendiri apa sih? Jadi mungkin kalau tadi perbandingannya yang apple to apple adalah pos gizi sama pos sehat KIA gitu ya Kak. Kalau misalnya pos sehat KIA sendiri itu memang cakupannya lebih besar Kak, ibu dan anak. Selain itu juga pengelolaannya pada ibu dan anak. Tapi kalau pos gizi kita pengelolaannya hanya pada balita yang bermasalah gizi gitu ya. Dan itu terbatas, skupnya hanya 15 orang. Sedangkan kalau pos sehat KIA itu bisa skupnya kita dalam satu kelurahan atau RW. Oke. Karena tadi kan yang gizi ini kan yang balita gitu kan ya. Kalau kayak ini sama ibu, karena kan ibu nggak ada yang kurang gizi juga gitu kan. Makanya ya Kak, kan ujiannya jarang dua. Iya benar Mitra Syamansia ya. Oke, sudah dijelaskan. Yang pos sehat ini adalah salah satu yang pemberdayaan. Tadi kan ada 3 pilar program nih untuk layanan kesehatan cuma-cuma itu, pelayanan, terus juga pembelaan dan juga pemberdayaan. Salah satunya yang tadi pemberdayaan adalah sudah dijelaskan pos sehat. Tapi baca-baca juga itu ada kawasan sehat juga gitu kan ya. Sehat.
Oke, kalau kawasan sehat sendiri ini kita ada 7 Kak indikatornya. Tadi kan kalau pos sehat masing-masing pos sehat satu nih. Oke. Kalau kawasan sehat itu mencakup 7 indikator. Jadi pengelolaannya di 7 indikator, ada kesehatan ibu dan anak, terus ada juga pengelolaan PTM juga, sama kita juga ada eliminasi stunting, karena kan eliminasi stunting, kesehatan ibu dan anak, PTM sama TBC itu menjadi program nasional gitu ya kan, kita terus mendukung pemerintah. Selain itu juga ada sanitasi yang baik, itu terkait tadi seperti aku sampaikan, buang air besar sembarangan gitu fokusnya. Terus ada kesehatan mental dan spiritual serta lingkungan hijau produktif. Itu 7 indikator yang kita kelola di kawasan sehat. Oh, oke. Untuk kawasan sehat. Terus juga ada kampung sehati. Oke, itu sehati itu ada singkatannya? Sehati itu sanitasi, sehati itu nggak ada, setahu aku nggak ada singkatannya sendiri sih. Kalau Tapi kampung memang sehati ya. fokusnya untuk sanitasi yang baik itu sendiri. Nah, kebetulan juga kita Kampung Sehati ini lagi kemarin banget nih Kak, baru launching di Tasikmalaya. Oh, ini baru? Baru. Oh, berarti ini program baru yang kampung sehati ini? Kalau di Jawa Barat kita baru mulai, tapi di provinsi lainnya sudah ada yang oke. baruan. Untuk Jawa Barat berarti kampung sehati baru launching di Tasikmalaya. Kenapa memilih Tasikmalaya? Oke, karena kalau kita tuh based on data ya Kak, dalam pemilihan program kesehatan Oh, itu, iya benar. dari data masih membutuhkan bantuan untuk sanitasi di kota Tasikmalaya itu sendiri. Jadi kita pilih wilayah kota Tasikmalaya. Oke. Dari masyarakat itu bagaimana sambutannya? Nah, alhamdulillah mereka terbuka sih Kak, dan merasa terbantu juga dengan adanya program Kampung Sehati itu di kota Tasikmalaya. Justru mereka juga berbondong-bondong bergotong royong untuk masyarakatnya sama-sama nih, mulai dari stakeholdernya juga terbuka, kooperatif sekali. Terus dari mereka juga punya semacam kader, tapi kadernya itu khusus untuk sanitasi gitu. Oh, Jadi ada bukan kader posnya beda sih Kak. Ternyata ada Oke, juga oke. dia menggerakkan sampai ke kader sanitasinya. Oh, gitu. kader sanitasi ya, di Tasik. Mungkin selain Tasik nanti mau kemana lagi nih? Sejauh ini sih kalau di Jawa Barat masih ongoing di Tasik sih Kak. Cuma kalau di provinsi lain mungkin kita lihat di Banten juga ada itu Kampung Sehati juga di Serang. Terus ada juga beberapa provinsi lainnya yang di LKC Dompet Uang. Oke, nanti tergantung yang di lapangan dulu gitu kan, nggak asal misalkan ke Cianjur dulu, kalau nggak bisa ke Bogor dulu gitu kan ya. Yang memang membutuhkan itu kira-kira wilayah mana, jadi nggak asal ditunjuk aja gitu Mitra Channel Siar ya. Itu untuk pemberdayaan sudah dibahas, mitranya juga balik lagi ke pelayanan. Untuk pelayanan sendiri itu kan ada RDK individu dan juga kebencanaan. Untuk individu sendiri, Nah, individu sendiri yang tadi sudah kita bahas tuh Kak, terkait layanan ambulan, home visit gitu ya, home care. Nah, kalau kebencanaan ini memang pada kita ikut turun pada bencana-bencana yang terjadi gitu, kayak kemarin kita di Jawa Barat di Bekasi kan kita sempat banjir ya Kak. iya benar. Ini yang terbaru gitu kan, yang baru nih di Bekasi ya. Nah, itu yang di Babelan itu kita juga kemarin ikut turun untuk mengadakan posko gitu. Jadi dari LKC, terus ada dari DMC juga, masih dalam Dompet Duafa gitu, Disaster Management Center. Itu juga kita berkolaborasi di Babelan untuk menyiapkan posko lah gitu masyarakat. Bantuannya berbentuk apa saja? Kalau kesehatan sendiri kemarin kita juga lakukan cek kesehatan tuh Kak, ada masyarakat yang terdampak, kita juga lakukan screening kesehatan gitu. Terus pada saat itu karena berkolaborasi dengan DMC maupun LPM itu kita siapkan dapur umum gitu pada saat itu. Karena itu yang sangat urgent scale yang itu gitu kan ya, yang tadi pelayanan kesehatan sama si dapur umum itu sendiri gitu kan yang di Babelan berarti ya. Selain Babelan mungkin sebelumnya juga banyak sekali Dompet Duafa ini membantu untuk wilayah-wilayah nggak cuma di Bekasi, yang penting Jawa Barat gitu kan ya, karena memang ini bicara tentang Jawa Barat gitu kan ya. Oke, ini untuk home care sendiri Miris penasaran. Kalau tadi untuk pelayanan untuk RDK individu salah satunya adalah home care. Untuk home care sendiri seperti apa? Apakah memang yang pihak Dompet Duafa langsung mendatangi? Betul, jadi nanti ada ajuan masuk ke nomor tadi tuh Kak yang hotline emergency Duafa itu. Oh, nanti kita cek dulu oke. ketersediaan
ketersediaannya kita gitu, apakah dari tenaga kesehatan yang bisa home care atau tidak. Nah, nanti kita langsung berkunjung ke rumah pasien. Sejauh ini sih memang ajuan home care biasanya terkait ini ya Kak, luka pasca operasi gitu. Itu yang banyak diajukan. Oke. Untuk kebencanaan sendiri tadi kan ada poskonya di Babelan. Apakah memang itu maksudnya itu langsung datang sendiri dompet apa ke Babelan atau memang nunggu dulu misalnya contohnya ada suatu bencana gitu kan ya, telepon aja nih dompet apa sih tahu mau ngadain posko di sini atau seperti apa? Biasanya kita langsung berkolaborasi sama DMC itu sih kayak masih satu dompet duafa, nanti kita turun bersama dengan DMC. Oh jadi gitu. tetap berkolaborasi. Benar, ya. gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu mitra Siaran Siar ya. Baik, ini yang ikut gabung juga thank you buat semuanya di 0811 86.003. Nanti Riris bakal lanjut lagi mitra setelah yang ini. Panteng terus. Ngejreng sih. Balik lagi di Ngoceh masih bareng Riris dan juga masih bareng bersama Mbak Sekar Elok Febriani selaku penanggung jawab pemberdayaan kesehatan masyarakat. Temanya mengenal lebih dekat layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa Jawa Barat. Layanan kesehatan cuma-cuma sudah dijelaskan tadi dengan sangat amat jelas banget ya mitra Siaran Siar ya. Tadi kan ada 3 pilar programnya pelayanan, pembelaan, pemberdayaan, semuanya hampir semuanya sudah dijelaskan dengan baik mitra ya. Oh ya tadi kan banyak banget nih, ada beberapa sih yang bertanya untuk berdonasi atau juga berzakat gitu kan ya ke dompet duafa. Mbak Sekar tadi sudah ngasih tahu mitra Siaran Siar, kita kasih tahu lagi di digital.dompetduafa.org. Di situ tinggal klik bayar zakat. Pas klik bayar zakat, ternyata itu metode pembayarannya sangat amat gampang banget ya. Bisa menggunakan e-wallet, virtual account, semua bank ada di situ gitu ya. Iya bener banget, banknya banyak. Terus juga bisa virtual account, bisa bank transfer juga. Jadi tinggal klik doang sih ya. Sangat amat gampang banget, jadi nggak usah pakai pendebitan secara langsung juga, langsung aja ke websitenya Mitra ya. Oke, ini ke WhatsApp ada yang bertanya, tadi kan Mbak Sekar membahas tentang pos gizi. Jadi Riris tadi sebenarnya sih pas ngobrol sama Mbak Sekar berasa ngobrol sama dokter ya. Pantas saja ini ada pendengar Elgaka yang konsultasi atau gimana nih. Tapi nggak apa-apa kita bacain ya. Ada Taswa di Darmajaya mau tanya kalau anak 1 tahun 8 bulan berat badannya cuma 8 kg itu apa dibilang memang kurang gizi apa gimana ya, soalnya anakku kalau makan nasi itu kurang mau. Oke. GTM kayaknya ya, berapa tutup mulut ya. Oke, gimana Mbak Sekar? Mulai kali ya, aku jawab sedikit ya. Berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Iya, benar, berdasarkan pengalaman di lapangan habis ikut pos gizi soalnya nih ya Kak ya. Oke, jadi kalau untuk berat badannya sama umurnya itu kita harus tahu juga tuh kan tinggi badannya. Oh gitu. iya benar, mempengaruhi ya. Betul, karena untuk menghitung status gizi perlu tinggi badan dan juga berat badan serta umurnya berapa. Tapi mungkin kalau misalnya terkait itu bisa konsultasi ke yang lebih ahli nih Kak, ke puskesmas ataupun ke dokter anak gitu. Tapi mungkin terkait gak mau makan nasinya nih ya Kak, mungkin yang menjadi menarik untuk dibahas juga. Itu mungkin bisa kemarin tuh Kak mungkin aku sharing ya sekalian pas pos gizi juga, pengalaman pos gizi ternyata mungkin kalau misalnya di rumah gitu ya anak makan sendiri itu juga kadang nafsunya kurang, tapi di saat dia kumpul dengan teman-temannya itu malah lebih happy tuh Kak makannya. Jadi dia lebih tertarik untuk makan bareng-bareng dan jadi lebih mudah gitu untuk makan. Terus juga ternyata setelah diperhatikan anak-anak itu macam-macam juga tuh Kak variasi makannya gitu. Dalam artian entah sendoknya dia harus 2, kalau kita ketemu di pos gizi tuh ternyata dia suka satunya main, satunya sambil nyuap gitu. Jadi dia disiapkan sendoknya 2 kanan gitu. kiri berarti ya. Oke, baiklah. Gitu. Terus juga mungkin karbohidratnya kan nggak harus fokus ke nasi ya Kak, karbonya ke kentang atau misalnya jagung gitu. Nah mungkin itu yang bisa dicoba-coba juga nih sama ibu-ibu di rumah. Oke, berarti biasanya kalau orang Indonesia termasuk mereka sendiri kalau anak tidak makan nasi gitu kan, ruwet banget karbonya mana, padahal masih bisa diganti sama yang lainnya gitu kan ya. Bisa jagung, bisa kentang juga gitu mitra Siaran Siar. Jadi nggak melulu nasi. Tentang orang Indonesia nasi ya bukan nggak gitu. Baik ya. Mudah-mudahan sudah puas dengan jawabannya ya buat Taswa di Darmajaya dan juga penanya yang lainnya. Terima kasih buat semuanya. Mbak Sekar, karena waktu kita sangat amat terbatas, berasa 1 jam tentu kelar aja ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nih ya mengenai tema kita untuk hari ini, silakan. Oke. Mungkin untuk masyarakat yang membutuhkan khususnya terkait dengan pelayanan kesehatan untuk saat ini untuk di Jawa Barat khususnya gitu ya Pak, mungkin bisa
akses RDK kita di hotline emergency duafa kita tadi di 061617101 itu untuk pelayanan ambulansnya yang mungkin untuk mudah diakses. Mungkin yang membutuhkan bisa ke situ. Kalau misalnya program-program yang lain mungkin ada stakeholder yang ingin berkolaborasi. Nah itu dia ya, benar banget kan ya. Kan lagi-lagi kita juga berkolaborasi lagi karena banyak banget Dompet Duafa dengan yang lain-lainnya. Tadi kan salah satunya tentang ambulan gitu kan ya, dan lain sebagainya. Bisa berarti? Bisa, boleh banget. Kita membuka banget peluang untuk kolaborasi bersama dengan stakeholder yang sekiranya membutuhkan sama-sama nih untuk membutuhkan dan mencapai target untuk masyarakat yang lebih sehat. Yang mau berkolaborasi bisa menghubungi langsung Dompet Duafa ya. Tadi untuk layanan hotline emergency Duafanya di 081-nya 3 kali 617101 Mitra. Sudah disimpan ya Mitra ya, sudah disimpan di handphone masing-masing. Siapa tahu membutuhkan gitu ya. Baik Mbak Skarelo Febriani, terima kasih untuk hari ini ya, untuk sharingnya luar biasa sekali, pengalaman di lapangan langsung gitu kan ya, diceritakan di Algana 100.3 FM. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa bertemu lagi.